Dan ada studi kasus keempat tentang anestesi umum, yaitu ketika hyperpolarisasi menjadi pelindung, semacam ada tidur yang diciptakan oleh listrik. Jadi, ada seorang pasien yang akan menjalani operasi. Nah, setelah injeksi propofol, ia tertidur dalam 30 detik. Di otaknya ada neuron hyperpolarisasi, bukan karena kerusakan, tapi karena desain terapeutik, sehingga timbullah konflik terkendali. Nah, propofol itu meningkatkan aktivitas reseptor GABA tipe A, lalu membuka kanal klorida. Nah, kalau klorida masuk, maka terjadi hyperpolarisasi. Kalau neuron menjauh dari ambang, maka tidak bisa terpicu. Hasilnya adalah tidak sadar, tidak merasakan nyeri, tidak mengingat. Hal ini bukan gangguan, tapi hyperpolarisasi sebagai alat penyembuhan. Solusi alaminya apa? Setelah operasi, bisa propofol di metabolisme, sehingga klorida kembali ke keseimbangan. Kalau neuron kembali ke minus 70 mV, maka kesadarannya pulih. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa hyperpolarisasi itu bukan hanya rem, ia adalah alat kontrol presisi. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa terkadang solusi terbaik itu bukan menambah aksi, tapi mengurangi kebisingan. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa ketenangan yang disengaja adalah bentuk kekuatan tertinggi. Pesannya apa? Jadi dalam dunia yang terlalu bising, belajarlah menciptakan hyperpolarisasi kita sendiri. Ruang diam, batas sehat, waktu untuk pulih, bukan mundur, tapi strategi untuk kembali lebih kuat. Intinya, ini menunjukkan bahwa hyperpolarisasi adalah penyeimbang yang menjaga stabilitas sistem. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam perubahan potensial membran, semacam ada bahasa elektrik yang menghidupkan kita. Jadi, perubahan potensial membran itu bukan hanya peristiwa biologis, ia adalah metafora hidup. Seperti polarisasi itu cenderung ke persiapan, potensi, dan ketegangan kreatif. Lalu, depolarisasi itu cenderung ke aksi, keberanian, dan ekspresi. Kemudian repolarisasi itu cenderung ke pemulihan, refleksi, dan pengembalian. Sedangkan hyperpolarisasi itu cenderung ke perlindungan, batasan, dan kebijaksanaan. Jadi, tubuh manusia itu berbicara dalam bahasa listrik, dan dalam bahasa itu, setiap depolarisasi adalah kata, setiap repolarisasi adalah jeda, dan setiap hyperpolarisasi adalah tanda baca yang menyelamatkan. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini adalah cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kita melihat stres, istirahat, dan batas itu bukan sebagai hal terpisah, tapi sebagai satu siklus dinamis seperti potensial aksi. Lalu, keyakinan kita semakin kuat bahwa kita percaya bahwa kesehatan adalah kemampuan untuk berubah lalu kembali, berulang kali tanpa kehilangan diri. Kemudian, tindakan kita semakin indah bahwa kita lebih menghargai waktu diam karena tahu bahwa tanpa repolarisasi tidak ada depolarisasi berikutnya. Nah, sebagai calon dokter, pahamilah, kita itu bukan hanya mengobati penyakit,